washabihi mawalah amma ba'du. Para jamaah Masjid Al-Ikhlas Perumahan Marina Keputih ingkang mugi sedaya panjenengan pinaringan sehat walafiat. Kita melanjutkan tema terkait dengan fikih, namanya adalah fikih muamalah. Jadi di dalam Islam niku ada sekian hukum yang kemudian menjadi sebuah pembahasan yang kula kali panjenengan diantaranya inggih menika akan membahas yang kemudian hari ini dikenal dengan istilah fikih muamalah namanya. Fikih muamalah menika diantara bagian ilmu di dalam agama kita, yakni ilmu di dalam Islam. Ilmu di dalam Islam tetes sampun nate kula sampaikan, tapi supaya kula kali panjenengan memahami lagi, tetes niki jenis dan macam-macam hukum di dalam Islam. Ada hukum ibadah. Hukum ibadah niku pun sering kita kaji, banyak para ustadz mengkaji. Fikih tentang nikah atau hukum berkaitan dengan pernikahan niku juga pun sebagian menjalankan. Kita membahas niki namanya hukum muamalah. Dan alhamdulillah di Indonesia niki berkembang, Pak. Pun enten undang-undang ekonomi syariah, sampun wonten bank syariah, sampun wonten jurusan fikih muamalah. Di beberapa kampus niku sudah mulai bertumbuhan. Cuma sayangnya niki, sayangnya ketika enten beberapa bank niku dilabeli syariah, niku tidak dibarengi dengan pertumbuhan orang yang ahli ilmu di bidang agama menjadi di bank syariah niki. Jadi ketika enten rien, sudah maklum di Indonesia enten bank syariat, BRI syariah, enten BNI syariah, enten Mandiri syariah, lalu di merger menjadi satu niku. Nah niki orang-orangnya niki orang konvensional nih, orang konvensional yang masuk ke bank syariah, sehingga terkadang dereng sepinten mengerti, belum banyak menguasai tentang ilmu fikih muamalah. Terus pundi dengan sak menika kula kali panjenengan riba, apakah kredit juga bagian dari riba atau terus pundi, insyaallah akan kita bahas. Pertama, riba niku tetap hukumnya haram. Ayatnya pun jelas. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli. Panjenengan jual beli di toko, panjenengan jual beli online pun nanti kita bahas. Lalu ada riba pun jelas haram nih. Kulo kali panjenengan boten enten celah terkait dengan menghalalkan riba niku pun boten sakit, Pak. Sebab ayatnya pun jelas. Ayatnya sudah terang benderang oleh Allah, diulang beberapa kali tentang ayat masalah riba niki. Pun. Kemudian niki ayat kedua tentang riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan apa yang tersisa dari riba. Terus niki semakin mempertegas terhadap keharaman dan larangan riba. Kemudian ayat berikutnya masih tentang riba. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan riba dengan cara berlipat-lipat, sampai
Misalnya 10%, 20%, naudzubillah, kalau kali panjenengan mungkin dijauhi dari perbuatan riba menikah. Tidak cukup di situ, Pak. Tidak cukup di situ. Sebelum Nabi wafat niku dikenal dengan istilah khutbah wada. Khutbah pamitan, khutbah terakhir sebelum Nabi wafat. Dan mriki nggih sami di khutbah wada niku Nabi dawuh di pesan terakhir Nabi, inna kulla riban maudhu. Semua jenis riba telah dihapus, tidak diperkenankan dan tidak diperbolehkan. Gitu. Terus ayatnya pun jelas, Nabi piyambak berpesan di akhir khutbahnya untuk kemudian kula kali panjenengan meninggalkan riba. Sinten mawon yang dilarang di dalam riba, semua yang terkait, Pak. Semua yang terkait pemakan riba niku misalnya si A niku mempraktekkan riba, maka orang-orang yang terlibat niku adalah orang yang menjadi perwakilannya, juru tulisnya, saksi-saksinya sawa sama. Pun niki kula nerangaken terlebih dahulu, Pak. Adapun nanti kondisi hari ini kula kali panjenengan, maka terus pundi semampu kula kali panjenengan. Pun sakniki kita jumpai riba terbesar niku terletak pada hutang piutang, Pak. Pada hutang piutang. Sebenarnya riba niku macamnya banyak, enten jual beli emas yang tidak tunai. Niku juga bagian dari riba niku. Kemudian yang selain dari niku, yang paling populer adalah hutang piutang niki. Kullu qardin jarra naf'an fi riwayatin jarra manfa'atan fahuwa riban. Hutang piutang yang pemilik uang niku menerima manfaat, maka transaksi niku adalah bagian dari riba. Terus kula kali panjenengan monggo sebisa mungkin, Pak. Sebisa mungkin kalau ada orang pinjam ke kita, niku kita nggih memberi pinjaman, tapi jangan menarik niki. Cara tiang Jawi niku yotro mana, jangan, Pak. Gini ki nek panjenengan pinjam gini ki uangnya. Jangan diembel-embeli, ini uangnya 1 juta, mungkin nek bayar 1.100.000. Ya. Kata-kata 1.100.000 niku, 100-nya niku yang kemudian menjadi riba. Makanya kula kali panjenengan karena keranten beberapa faktor, enten tiang mau pinjam uang niku boten dikei, enten sing ngomong yotrone boten enten sing napa namine nggih, andaikan mereka mengembalikan tepat waktu ngoten kan sae. Cuma kadang orang yang pinjam ke kita terus kita pinjamkan uang janji 3 bulan 4 bulan wayahe ditagih niku langkung kereng timbangane wong sing gak ada yotro niku biasa. Sing ngilang terus macam-macam. Cuma nek panjenengan pingin niat membantu memberi hutang pinjaman, jangan menarik. Perkara tiyang niku memberi lebih niku benten. Yang penting bukan dari pihak kita. Yang terpenting sepindah malih bukan dari pihak niki, pihak yang memberi pinjaman. Nah, Nabi niku nate, Pak. Nabi niku pernah, beliau niku pinjam saat niku Nabi pinjam onta. Nabi niki hutangnya niku beliau hutang onta kepada sahabat. Ontanya niku awalnya onta muda. Jadi Nabi pernah meminjam
meminjam hutang berupa unta, begitu waktunya ditagih, Pak, Nabi tidak punya unta yang seukuran. Misalnya untanya niku 2 tahun, waktu membayar Nabi tidak punya unta 2 tahun. Nabi punya unta yang lebih tua umurnya, yang lebih bagus. Unta 2 tahun kan masih kecil, nggih. Nabi niku membayar hutang unta niku yang usia 5 tahun, yang lebih besar. Ketika Nabi membayar dengan lebih niku, Nabi dawuh, inna khiyarakum ahsanukum qada'an. Orang yang terbaik di antara kalian, nek nyaur utang niku lebih. Nek nyaur utang niku melebihkan dari apa yang dulu dia pinjam. Sebagai bentuk terima kasih, sebagai bentuk napa namanya dulu dibantu. Tapi bukan pemiliknya yang meminta. Kalau pemiliknya yang meminta, niku yang menjadi riba. Terus nuwun sewu, di beberapa tempat yang sudah menggunakan sistem niku, gini ku yang kemudian disebut riba. Terus das pundi ketika kulo kali panjenengan kondisi darurat. Kondisi darurat pinjam ten pundi-pundi boten manggih. Ten dulur ngakoni boten gada yotro, Pak. Ten konco nggih ngoten. Waduh nembe mawon. Kula tembe cara wingi sing teko sik wonten niku. Nggih niku lip service-nya. Nggih. Nah, niki kula kali panjenengan terkait dengan masalah menika. Kalau ustadz-ustadz salafi pun secara tegas menghukumi haram, okay? Tapi nek ulama kulo kali panjenengan, ulama kita niki memerinci, Pak. Ulama kita niki nopo memerinci niku nggih. Memerinci niku nggih diperinci ditafsil. Rinciane makaten. Rinciane niku miturut Imam Ibnu Hajar, kalau darurat niku pun boten enten malih. Tidak ada tempat meminjam kecuali di tempat yang menerapkan transaksi riba niku. Misalnya leasing boten niku kan pun terang-terangan niku, Pak, ribanya niku. Sekian persen niku pun terang-terangan. Tapi miturut Imam Ibnu Hajar, kalau darurat boten enten tempat malih, maka unsur kedaruratan niku yang memberi keringanan. Yang memberi keringanan sehingga tidak haram mutlak. Tetapi unsur darurat niku. Kulo kali panjenengan, Pak, rumah niku masuk primer napa boten, Pak? Dalam primer nggih. Nek rumah misalnya panjenengan dulu menikah pertama, niku kan di rumah mertua, gitu. Di rumah mertua. Lama-kelamaan adik ipar kan menikah juga, Pak. Adik ipar. Nek awak dewe boten pindah kan boten sekecoh. Adik kok sudah menikah semua. Maka bagi panjenengan punya rumah niku pun kebutuhan primer, pun darurat niku. Maka ketika panjenengan mengajukan kredit rumah ke tempat yang menyediakan KPR niku, nek pancen boten enten, Pak. Kula tanglet, Pak. Sinten dulur panjenengan yang mau memberi pinjaman 700 juta niku, Pak? Enten napa boten, Pak? Enten napa boten di antara panjenengan yang mau meminjamkan 1 miliar niku, Pak? Nek wonten kula tak ngaku dulure, Pak. Allahumma sholli ala. Cek penake, Pak, enten dulur ngoten niku. Nggih. Karena ndak ada, nggih. Karena ketidakadaan niku, maka masuk kategori darurat, nggih. Masuk tahap darurat. Tapi nuwun sewu, nek laptop, Pak. Laptop, HP niku dereng darurat niku. Oh, HP lama masih berfungsi sama dengan yang baru kok. Cuma napa namine
lifestyle-nya mawon rodok ketinggalan. Terus nek nopo namine nek HP atau laptop kulo HP jadul niki Pak. Timbangane sing nyar maksud kulo. Nggih sing ngeten niki kulo boten wantun mencari pinjaman untuk membeli HP boten wantun. Keranten nopo? Tidak terlalu mendesak, bukan primer niku Pak. Coro damel sing paling rendah pokok enten WA lah nggih. Enten WA niku kan boten kedah iPhone 16 Pak. Boten kedah Samsung Galaxy 25. Saat ini 25 napa 24 saat ini Pak. Dalam sing ngoten niku kula kali panjenengan belum masuk tahap darurat. Terus sekali lagi kula kali panjenengan soal riba tetap haram, Pak. Cuma soal kondisi. Nah niki. Soal kondisi niku masuk darurat napa boten niku para ulama kita hari ini mengkategorikan niki, Pak. Mengkategorikan dengan unsur kedaruratan niku sekedap dan mriki insyaallah wonten ayatnya ingkang sampun populer niki pun enten ayat tentang keharaman darah, keharaman bangkai. Innama harrama alaikumul maitah waddama walahmal khinzir, pun jelas niku. Tapi nek pun darurat Pak, famanitturra ghaira baghi wala adin, barang siapa yang darurat Pak, asli ini boten purun, ke tempat yang menerapkan riba boten purun, tapi darurat. Tidak ada lagi Pak, niki pun terdesak kebutuhan primer, fala isma alaih. Imam Ibnu Hajar, darurat niku menghukumi darurat sama dengan niki. Sama dengan ketika panjenengan misalnya datang ke Tiongkok Pak, datang ke nek Hong Kong niku pun kata sing muslim mriko Pak. Ranten kata TKI TKW nggih. Ten Taiwan nggih kata sing muslim. Misalnya ten pundi yang kulo kali panjenengan sama sekali ndak ada makanan halal. Entene babi Pak. Maka kebolehan babi niku bukan karena babi halal, bukan. Babi tetap haram. Kebolehannya niku karena darurat, tidak ada yang dimakan kecuali niku, Pak. Kecuali babi niku. Terus bukan boleh, bukan. Unsurnya niku unsur darurat. Nah, kulo kali panjenengan hari ini, Pak, terkait dengan riba niku, Pak, pun proses darurat sedoyo, Pak. Ada orang mengaku, saya tidak mau riba, tapi enten aplikasi e-banking. E-banking niku produknya sing damel niki, Pak. Sing damel napa? Sing damel riba niku. Saya berusaha terhindar dari riba, tapi kerjanya ditransfer, Pak. Sami mawon menggunakan napa? Menggunakan fasilitas pemilik riba. Terus pada intinya kulo kali panjenengan interaksi dengan orang yang menggunakan sistem riba boten saged menghindar, Pak. Boten saged menghindar. Panjenengan nate ten Mekah napa dereng, Pak? Dalam kulo doakan mugi sing rawuh saged tumindak haji lan umroh sedaya. Ten mriki di depan Masjidil Haram, Pak. Semerep niki nggih. Niki napa niki, Pak? Dalam Tower Zamzam nggih. Ten ngandhape Tower Zamzam niku, Pak. Sedaya niku anu Pak, ATM, Pak. ATM. Sedaya mereknya merek bank internasional. Mastercard
Napa malih, Pak? Dalam visa napa malih? Lho niku lho, ampun napa namine? Orang yang kemudian sampai ke tanah suci pun boten saged menghindar. Nggih. Kula kali panjenengan, kula nate, Pak, nggih. Kula nate umroh. Kula niku pegang uang cash. Niku hilang, Pak. Hilang nggih, boten kula boten suudzon ten napa jatuh napa yok napa nggih. Tapi orang sekarang lebih merasa aman pakai kartu sing enten logo internasional. Wong kantun mencet sakniki, Pak. Nggih. Jadi meskipun banknya Bank Indonesia, cara mengambil apa namanya rial niku pun entenan. Lebih mudah, lebih praktis, dan niku risiko kehilangan lebih aman. Okay. Nah, terus sekali lagi, Pak, kula kali panjenengan hari ini kedaruratan niku pun roto, Pak, pun roto. Maka cara yang terakhir niku awak dewe niki pun, awak dewe niki jangan memberi pinjaman dalam bentuk riba. Perkara awak dewe niki darurat mencari, tidak menemukan kecuali sing niku wau, keranten kedaruratan insyaallah napa namine insyaallah kula kali panjenengan terhindar dari dosa niki. Kula baru percaya kalau orang niku tidak pakai riba kalau hidupnya di gunung, Pak, tidak menggunakan akses teknologi. Minumnya tasik minum air kelapa nggih. Dahar kangkung niku baru percaya kula, Pak. Tapi nek tasik ten Surabaya ngeten niki terus ngaku terhindar dari riba, nek diusut, Pak, kenek sedaya niku, Pak. Nggih. Nah, sakniki tumbas bensin mawon kedah barcode kok. Barcode QRIS nggih pun terhubung dengan sistem bank menika, bank konvensional. Terus sekali lagi bukan berarti tidak boten pareng. Menghalalkan riba boten pareng, Pak. Saged murtad niku. Ayatnya pun jelas. Ribanya haram. Tapi soal kondisi kula kali panjenengan ketika tidak menemukan tempat lain niku darurat. Ribanya tetap haram, nggih. Tetapi unsur daruratnya niku insyaallah Allah Maha tahu, Pak. Cuma syaratnya niki nggih. Syarat darurat niku dua, Pak. Ghairu adin famanitturra ghairu baghin wala adin. Tidak boleh berlebihan dan bukan karena keinginan. Saya tidak ingin datang ke bank niku, saya tidak ingin. Cuma boten enten malih niku lho, faktori kan niku, Pak. Dan tidak boleh berlebihan niku sesuai kebutuhan, Pak. Kebutuhan setunggal nggih setunggal. Jangan melebihi dari kebutuhan. Niku boten pareng. Terus sekali lagi kula kali panjenengan tetap niki kula kali panjenengan berkeyakinan riba niku tetap haram. Tapi kula kali panjenengan dereng saged menghindar, Pak. Dereng saged menghindar. Insyaallah ten mriki wonten kula niki, Pak. Niki lho, Pak. Kita sampai di masa ini. La ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yabqa minhum ahadun illa akala riba. Kelak di akhir umat niki Rasulullah tidak akan terlepas dari riba. Faman lam ya'kul asabahu min ghubari. Kalau ada orang berusaha tidak makan riba, tapi dia tidak bisa lepas dari debu-debu riba. Ini ki, pulau kali panjenengan kena beleduk niki, Pak. Nopo beleduk niku? Bahasa Indonesia ini beleduk nopo, Pak? Dalam debu-debu riba niku pulau kali panjenengan tidak bisa menghindar. Tidak mau menghutangkan sistem riba. Tapi ATM-nya internasional. Pulau kali panjenengan tidak mau menerapkan riba, tidak mau menerima riba, mau daftar haji,
nggih tetep banknya bank syariah. Dukuri bank syariah nopo, Pak? BI, Pak. Nah, niki yang belum bisa seperti di Malaysia. Di Malaysia Bank of Islam niku dengan bank konvensionalnya terpisah. Neten Indonesia sering sakit, Pak. Bank syariah niku masih berada di bawahnya Bank Indonesia. Intine kula kali panjenengan meskipun tidak bisa menghindar dari debu-debu riba niki, yang terpenting jangan pernah sengaja menceburkan ke riba niku wau, kecuali darurat terpaksa, dan jangan pernah menghutangkan kepada orang dengan cara sistem riba. Kalau kira-kira tidak mau menghutangkan, sedekahkan mawon. Mau pinjam 5 juta, mohon maaf saya tidak bisa meminjamkan. Ini saja 200 saya sedekahkan. Ngoten mawon. Cek boten napa namine? Cek boten keberatan dengan pinjaman dari orang lain. Saking kula cekap semanten, Pak. Monggo menawi wonten pertanyaan baik seputar masalah niki ataukah masalah yang lain, atau enten saran, enten kritik, atau yang tidak sependapat, ugi monggo, saya persilahkan. Langsung Pak dosen ya, monggo. Waalaikumsalam. Monggo, monggo. Atur nuwun. Leres. Kulo kebetulan di Komisi Fatwa niku didatangi mantan LDII. Mantan LDII niku kathah datang ke kami memberi bukti-bukti tentang ajaran mereka. Rupanya karena pengurus LDII Semerep, kalau mantan-mantannya niku datang ke kami, LDII resminya pun juga datang ke kami. Datang ke kami, Semerep kula. Napa namine? Kula yang menerima niku. Yang menerima niku kula. Pada saat niku MUI Pusat kan sedang membimbing LDII. Cuma kesimpulan terakhir, LDII belum bisa dibawa ke jalan yang sama dengan mayoritas muslim. Kesimpulan ini ku. Kesimpulan ini ku. Lalu yang mereka jadikan dalil niku adalah niki. Ada sekian banyak redaksi hadis, yakni tentang yang keluar dari pemimpin jamaah. Mereka niku pakai jamaah, Pak. Karena mereka niki bagian menamakan Islam jamaah kan. Enten redaksi jamaah niki. Kalimat jamaah niki diklaim oleh mereka ya jamaah niki. Jamaah LDII bagi LDII. Bagi saudara kita Hizbut Tahrir
Niki dalilnya khalifah niki. Dalilnya khilafah niki. Jadi satu hadis diklaim banyak kelompok. Diklaim banyak kelompok. Terus pun bagi kulo kali panjenengan, nek ten meriki barang siapa yang melepaskan dari jamaah maksudnya. Ten hadis lain, niku melepaskan diri dari sultan. Sultan niku nggih pemimpin yang sah. Nek bagi kita, nggih presiden, Pak. Bagi kita sultan niku nggih presiden, bukan ketua lembaga ormas, bukan. Bukan niku. Ketua ormas niku ndak punya wewenang niku. Ndak punya wewenang mengatur negara, ndak punya wewenang. Nggih sami lho Pak kali dengan. Jadi niki institusi niku yang dimaksud sultan niku pemimpin negara. Menurut kita 4 mazhab niku sultan niki pemimpin negara. Miturut Hizbut Tahrir bukan pemimpin negara tapi khalifah, pemimpin tunggal. Nah niku kan pun benten niku. Makanya di beberapa di beberapa fatwa ulama kulo kali panjenengan yang dimaksud di dalam hadis niki jangan menjadi separatisme. Jangan menjadi kelompok yang keluar dari pemimpin yang sah. Maksudnya mengatakan. Jadi kulo semerep piyambak nggih. Kulo niku semerep piyambak di LDII SDM yang alim niku boten enten. Boten enten. Jadi di LDII niki punya ustadz pinter dimondokaken ten Mekah, kuliah ke Mekah. Malah jadi salafi, Pak. Malah menyalahkan LDII-nya gitu. Atas di mereka niku doktrinnya kuat, tidak boleh baca buku di selain ulamanya mereka, dititip noten jopo, metu Pak, langsung ngucul niku. Enten satu ustadz niku, asalnya orang paling pinternya di LDII, begitu medal malah ucul pun, malah banter menyalahkan LDII. Terus napa namanya coro ahli hadisnya dereng wonten, ahli tafsirnya dereng wonten. Nek kula ningali anu ni dereng wonten sing pakar di bidang agama. Enten niku doktrin internal niku. Nggih, matur nuwun. Monggo neta sing wonten. Nggih. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Terus pundi dengan BPJS? Nah, niki terjadi pro kontra, niki. Terjadi pro kontra menawi MUI cenderung melarang. MUI niku cenderung melarang. Keranten miturut MUI, BPJS niku dikelolanya menggunakan bank konvensional. Terus ten BPJS niku tasih enten gambling. Gambling niku napa nggih? Untung-untungan pun sami bayar nggih. Sampai pecah boten loro. Kan boten angsal nopo-nopo berarti. Enten tiang baru bayar sebentar, ada penyakit stroke, penyakit jantung, dapat banyak. Niku unsur gamblingnya, unsur totoan. Okay. Untung-untungan ini ten meriku. Miturut apa namanya? Miturut MUI. Tapi miturut para kiai niki
Miturut para kiai niku, asalkan ketika negara niku hadir, negara niku mewajibkan iuran, kula kali panjenengan sukarela memberi, sukarela memberi, artosipun mekaten, saya tetap akan membayar, kalaupun saya tidak sakit, saya akan bersedekah untuk saudara saya yang sakit. Diniatakan niku. Diniatakan tabarruk, diniatakan membantu orang lain. Kok perkara awak dewe waras kan berarti ya alhamdulillah kan. Awak dewe waras berarti ya alhamdulillah. Cuma yang sampun diberikan niku kita niatkan untuk solidaritas. Saya tidak bisa memberi langsung ke tetangga, tapi saya salurkan melalui negara, negara niki nanti yang akan membantu. Tetangga kita sakit jantung, Pak. Kita nyumbang 1 juta, sakit napa boten? Boten sakit kan nggih? Tapi nek disalurkan melalui negara, negara mengobati sampai waras, habis 60 juta, niku kan awak dewe menyumbang. Nah, terus aspek sudut pandangnya yang berbeda antara sudut pandang MUI dengan di beberapa kiai pesantren. Dalil yang dipakai niki, Pak. Niki enten dalil yang dipakai. Dulu enten kabilah Asy'ari namanya. Kabilah Asy'ari niku, kalau mereka niku berangkat dalam satu perjalanan, maka orang-orangnya niku iuran semampunya. Ada yang punya 1 mut, ada yang punya 1 kilo, niku digempalakan, Pak. Setelah dikumpulkan bersama, lalu kemudian didahar sareng-sareng, dinikmati sareng-sareng. Nah, ketika menikmati sareng-sareng niku kan benten-benten. Model kula kali panjenengan kan paling 10 suapan pun wareg kan. Enten sing apa namanya sing 100 kilo lebih niku kan niku saged 2 bungkus niku. Nah, tetapi yang dimaksud ten mriki mereka memberi sukarela ketika panjenengan ikut dalam sistem negara niku diniati sukarela niku kenging. Tapi nek diniati golek untung-untungan niku boten pareng. Niki Nabi memuji niki, wa huwa minni wa ana minhum. Aku bagian dari kabilah Asy'ari, Asy'ari juga bagian dari kabilahku. Aku juga bagian dari mereka. Terus niki kula kali panjenengan tergantung ningali sudut pandang pundi. Nek kula nggih, nek kula keranten hari ini BPJS niku, Pak, sebenarnya niki kan dipopulerkan tahun 2012 nggih. 2012 niku enten undang-undang BPJS. Ketua BPJPS-nya niku Sanjang, Pak. Yang menerapkan pertama BPJS siapa? Gus Dur, kata beliau. Gus Dur yang mengusulkan, cuma saat niku dereng tuntas, Gus Dur diturunkan. Tapi bibit niku saking Gus Dur. Kenapa? Karena dulu Gus Dur niku beranggapan banyak orang miskin mendadak karena sakit, Pak. Ada orang nabung yotro, bapaknya sakit. Uang niki dibuat untuk membiayai, setelah niku mulai nol, Pak. Terus tiba-tiba jatuh miskin. Keranten tidak ada jaminan sosial. Maka Gus Dur saat niku ingin membangun sistem sosial niki yang kira-kira sama seperti ini. Nek lapar nggih lapar sareng mangke dahar, nek enten rezeki nggih sami-sami menyetorkan. Sehingga kula kali panjenengan nek enten tonggo sakit niku boten jeblok dadak miskin. Cuma gini ku nggih, sayangnya terus si dokter, kula gak ada rencang dokter.
yang menikmati niku non muslim. Yang menikmati niku sing napa cuci darah non muslim niku. Ingkang muslim tasik wedi-wedi anu napa namine. Kita sik niki tasik enten pengaruh dari MUI niku tasik wonten. Cuma niku wau nggih. Kranten niki nek bagi kula kranten niki pun ditangani negara. Negara niku nek ten mriki nggih diserahkan ke pemimpin kabilah Asy'ari lalu diolah bersama menjadi sukarela, maka kemudian kecenderungannya nggih derek para kiai yang cenderung membolehkan. Cuma nggih setingkat negara kan nggih mboten mungkin ditangani satu pihak kan nggih mboten mungkin, pasti melibatkan beberapa golongan. Niki pun lewat niki Pak, pun isya berarti nggih. Nggih terus pada intinya kula kali panjenengan tetap riba niku kita jauhi nggih. Dan semampu mungkin kula kali panjenengan bukan pelaku riba, bukan pelaku pemberi hutang, memungut niku jangan. Tetapi dalam sebuah sistem yang tidak bisa menghindar, mugi-mugi niki menjadi kondisi darurat yang Allah Maha tahu dengan keadaan kula kali panjenengan saat ini. Mugi sedaya pinaringan sehat walafiat, pinaringan rezeki yang halal dan berkah. Mugi dijauhkan dari rezeki riba yang terlarang menika, kecuali memang dalam kondisi kula kali panjenengan sami kondisi darurat sedaya. Amin Allahumma amin. Mohon maaf yang tak terhingga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.